Oke, makasih banyak udah ngingetin. Halo teman-teman, aku ulangin. Kenalin, nama aku Naila Majid Syawalia, biasa dipanggil Lala dari FITB atau Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2025. Nah, kalau di ITB kan semester pertama tuh biasanya belum penjurusan, dan penjurusannya hari ini, jadi aku belum sempat update di PPT, tapi aku jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Halo teman-teman, salam kenal. Hari ini kita bakal belajar. Tadi di awal udah ada aljabar dan fungsi. Terus di dalamnya kita malam ini bakal belajar tiga subbab. Ini bagian satu. Minggu depan bakal ada bagian selanjutnya. Dan di bagian satu ini kita belajar pola bilangan, perbandingan, sama eksponen dan logaritma. Oke, kita belajar pertama tentang pola bilangan. Pola bilangan itu apa sih? Saya pasti pernah dengar barisan dan deret. Apa sih bedanya? Nah, kalau barisan sendiri itu adalah contohnya ini. Jadi barisan itu kalau gampangnya itu di UTBK biasanya ditandai dengan tanda koma gitu. Itu bisa dibilang itu barisan adalah sekumpulan objek. Nah, sedangkan deret itu adalah perkumpulan penjumlahan dari barisan tersebut. Nih kayak misalnya ini udah aku lingkarin ya. Atau ini definisinya itu barisan itu adalah bilangan atau s- bilangan definisinya itu barisan bilangan adalah susunan angka yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Makanya tadi di depan nih mereka teratur kan itu barisan tuh. Duh, nih barisan. Nah, sedangkan deret itu adalah hasil penjumlahan dari suku-suku barisan. Nah, contohnya itu kalau barisan itu 3, 8, 13, 18, pakai tanda koma gitu. Nah, kalau deret itu eh, dijumlahin penjumlahan dari barisan itu. By the way guys, aku punya aturan di kelas ini. Jadi kalian kalau di kelas aku nggak boleh malu bertanya, harus aktif, harus nggak boleh takut salah. Pokoknya jawab aja. Kalian kalau mau tanya langsung on mic aja ya. Oke. Tapi sejauh ini aman? Aman nggak aman? Ngerti nggak? Kalau ada yang mau tanya, ketik satu kalau aman. Oke, aman. Sip. Oke, sip. Nah, terus pola bilangan itu apa sih? Jadi kan deret itu barisan dan deret itu punya pola ya. Nah, pola itu adalah susunan angka yang mengikuti aturan tertentu sehingga kita bisa menebak angka berikutnya atau menentukan rumusnya. Di sini aku punya beberapa contoh. Yang pertama, contoh satu dulu. Ini tuh bedanya berapa nih? Plus 3, ini plus 3, ini plus 3. Ini contoh baris yang paling gampang ya. Terus ada juga, ini yang seling-seling gitu. Jadi ini seling 2. Seling 2. Ini tuh cara lihat tuh ke sini nih. Sedangkan ini aku bedain warnanya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini berapa? Plus 4. Ini plus 4. Eh, ini plus 4 juga ya. Terus dari 9 ke 13 plus 4. Nah, berarti suku selanjutnya berapa nih suku selanjutnya? Ini suku selanjutnya berapa? Nomor satu 17. Ya kan, 17. Terus kalau yang nomor 2 berapa nih? 18 tambah 4. Oke, 22 benar. Nah, terus selanjutnya nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Ini itu per kalian. Ini kali 2, kali 2, kali 2. Oke. Ih, kalian jago, ih bisa ngikutin. Oke, kali 2 lagi berarti berapa nih? Ayo, ayo, berapa? 48. Asik. Terus, nah ini, kalau yang ini gimana nih? Ada yang punya ide? Ini tuh dikurang 2, lalu dikali 3. Selanjutnya gitu juga. Kurang 2, terus dikali 3. Kurang 2,
kali 3. Ini berarti dikurangi 2 jadi 82. Terus ada lagi ini. Kalau ini gimana nih? Ini itu ada juga barisan yang bertingkat, aritmatik bertingkat. Ini berapa? Plus 3, plus 5, plus 7, plus, benar kan ya? Plus 7, plus 5, 7, plus berapa nih? Iya, plus 9. Ini tuh bertingkat. Karena dia itu penjumlahannya itu, ini juga karena barisan kedua ini, mereka juga pola bilangan loh teman-teman. Jadi mereka itu plus 2, plus 2, dan plus 2. Berarti kesininya bakal plus 2 lagi, yaitu di sini plus 11. 26 plus 11, 37. Oke, kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini itu namanya Fibonacci. Pernah dengar ini enggak? Jadi tuh ini tuh pola bilangannya dijumlahin. Ini unik sih. Jadi satu tambah 2 itu 3. Ini satu ditambah 2 itu 3. Jadi 3. Terus 3 ditambah 2 itu 5. Pokoknya dia itu penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Berarti selanjutnya 8 tambah 5, 13. Oke, jago, jago, jago. Boleh nih. Oke, ini buat pola bilangan itu aja. Sebenarnya banyak banget contoh pola bilangan dan itu kalian tuh pinter-pinter nemuin polanya aja. Tapi basically ya hampir sama-sama aja lah kayak gitu-gitu aja. Oke, selanjutnya ada, jadi tuh barisan dan deret tuh ada aritmatika dan geometri. Bedanya apa sih? Kita pertama bakal belajar tentang aritmatika dulu. Oke, jadi di baris aritmatika, baris dan deret aritmatika itu selisih antar sukunya itu konstan. Jadi tuh kayak nanti kita lihat contohnya. Terus habis itu selisih antar sukunya disebut beda atau B. Ya, atau ini tuh disimbolinnya B. Terus suku kesekian itu N. Jadi kayak misalnya suku kelima berarti U5. Terus suku pertamanya atau U1 itu disebut biasanya disimbolin A. Dan bedanya itu adalah suku setelahnya dikurangin suku sebelumnya, suku itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya mau nyari beda bisa dari suku kedua dikurangin suku pertama atau suku ke 90 dikurangin suku ke 89. Itu juga bisa. Oke, di sini aku juga udah nulisin baris itu kayak gini ya. Jadi U1, U2, U3, titik, sampai suku ke N. Contohnya di sini ada 3, 8, 13, 18, 23. Nah, 13 ini disebut UT atau suku tengah. Wah, nggak kelihatan. UT atau suku tengah. Nah, di mana suku tengah itu cuma barisan yang ganjil. Hanya untuk, kayak warna hitam aja deh. Hanya jika jumlah suku ganjil. Ganjil. Jadi di sini kan jumlah sukunya 5. Jadi ada suku tengahnya dong. Suku tengahnya itu 13. Rumus suku tengah itu UT sama dengan A plus UN per 2. Kalau di sini A-nya itu sama aja 3. 3 terus UN-nya 23. Benar nggak sih? Kita coba ya. UT sama dengan 3 ditambah 23 per 2. Sama dengan 26 per 2. UT-nya berarti sama dengan 13. Benar ya? Nah, ini bedanya berapa teman-teman? Coba tulis ini bedanya berapa? Ini aritmatika biasa sih. Ayo bedanya berapa? 3, 8, 13. Oke, 5. Betul banget. Nah, kalau nyari suku ke N itu, ada rumusnya juga. A plus N1B. Sebenarnya ini ada pembuktiannya, tapi mungkin karena ini kalian kan masih anak-anak SMA, jadi
udah langsung pakai rumus ini aja. Tapi kalau kalian mau tahu pembuktiannya, boleh nanti aku jelasin. Jadi kalian cukup ingat-ingat aja bahwa UN sama dengan A plus N-1B buat nyari suku ke N. Suku ke, misalnya suku kelima, berarti A plus 5 min 1B atau A plus 4B. Oke, tapi sebelum lanjut, aman nggak? Coba kalian ngerti nggak apa penjelasannya atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak guys? Aman. Ya, sip, aman, aman. Oke, kita lanjut. Ada, jadi tuh barisan aritmatika itu nggak selalu naik terus, nggak kayak tadi kan sebelumnya naik terus ya, ditambahin terus. Bedanya itu bisa jadi negatif, kayak ini. Jadi di sini juga selisihnya negatif nih. Min berapa nih? Minus 7, minus 7, minus 7. Ya, jadi bedanya itu negatif. B sama dengan minus 7. Tandanya itu angkanya mengecil aja, tambah ke kanan tuh tambah kecil. Nah, cara men nah terus di sini juga ada rumus untuk mencari, oh aku lupa nulis nih, jumlah suku ke N. Jadi misalnya kita mau nyari jumlah dari 4 suku pertama. Kita bisa menggunakan rumus ini, Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ya, ini rumusnya. Nanti kayaknya ada soalnya yang tentang ini juga deh. Kita latihannya nanti di latihan soal aja ya. Terus, habis itu, ada juga tadi kan ada aritmatika dan ada geometri. Kalau geometri itu, kelipatan antar sukunya konstan, kelipatan. Nih, aku tandain deh kelipatan. Pakai warna apa ya? Biru aja deh. Kelipatan. Kelipatan itu berarti gimana sih? Dia itu perkalian. Jadi kayak, di sini kan ada 7, 21. 21 ini kan kelipatan 7 ya, teman-teman. Dan 3 kelipatan 21. Dan seterusnya. Selisih antar sukunya itu disebut rasio. Rasio itu adalah suku ke N dibagi suku sebelumnya. Jadi kayak misalnya di sini bisa bisa aja itu U2 dikurangin U1, per U1, sama bisa juga U3 per U2, dan seterusnya. Pokoknya itu suku ke N dikurangin suku sebelumnya. Jadi kalau di sini tuh nyari rasionya itu bisa dipakai 21/7 atau 63/21 atau 189/63 dan seterusnya. Nah, dari sini rasionya ketemu berapa nih? Siapa yang tahu rasionya ketemu berapa? 3. Oke, bener-bener. Teman-teman yang lain dapat nggak 3? Dapat kan? Ini kan U21 itu kan U2. Kalau 7 itu U1. Ini kan U3. Ini U2. Tapi kalian nanti pakainya salah satu aja ya. Kalau mau pakai ini boleh. Tapi kalau mau pakai ini juga boleh. Terus rasionya jadi 3 ya. Oke. Aman, aman. Aman, reaction. Reaction dong kalau aman. Oke. Rame, rame banget. Rame banget. Aman ya. Kalau kalau ada yang nggak bisa langsung tanya aja. Oke. Ini mah sama aja nggak sih? Ini ada tambahannya. UN, suku ke N itu, ini kan rasanya udah ketemu ya, 3. Suku ke N itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini tuh rumus mencari suku ke N ya. Kayak misalnya nyari, misal, U3 itu berarti kan sama dengan A dikali R pangkat 3 min 1. Sama dengan A pangkat A kali R pangkat 2. Kok jelek banget tulisannya. A dikali R pangkat 2. Ya, kalian tinggal masukin aja nih. Nih, U3-nya itu berarti kan A-nya berapa? 7. U3, rasionya ke 3. Kita masukin nih. 7 dikali 3 pangkat 2.
7 dikali 9, 63. Benar, terbukti ya. Aduh, nggak nyala. Terbukti ya bahwa hasilnya benar rumusnya. Oke, selanjutnya, pemeriksaan geometri juga ada yang membesar atau mengecil. Jadi kalau yang membesar itu rasionya lebih dari satu. Kayak di sini rasionya berapa nih? Ayo, pada masih ingat nggak gimana tadi nyari rasio? Rasionya ketemu berapa? Oke, tiga. Oke, pada ngerti ya. Terus yang ini nih barisannya mengecil nih. Rasionya berapa nih? Rasionya tuh kurang dari satu, teman-teman. Ada jawaban lain nggak? Ayo, ayo pada punya jawaban lain nggak? Gimana tadi rasio itu? R sama dengan UN per UN min satu. Ya, bener banget. Jawabannya 1/3. Kalian bisa ambil 81/27 atau yang lainnya ya. Pokoknya yang penting yang depan dibagi sama yang belakangnya gitu. Kalau paling gampang di sini pasti pakai ini sih. Nih, 1/3. UN-nya 1, ini UN. UN. Terus tiganya UN min satu. Iya kan? Jadi rasionya itu sama dengan 1/3. Yuhu, oke, masih bisa diikuti ya. Nah, jumlah suku ke N buat yang rasionya lebih dari satu sama yang kurang dari satu itu beda. Jadi kalau rasionya lebih dari satu itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N min satu per R min satu. Sedangkan kalau misalnya eh, jum rasionya itu mengecil. Ini jawab dulu. 1/3. Jadi kalau misalnya rasionya itu kurang dari satu, nanti rumusnya A dikali satu kurangi R pangkat N per satu per R. Ya ini diinget-inget aja sih. Sebenarnya kalau kalian udah sering nyoba latihan soal tuh lama-lama hafal. Karena aku juga bukan tipikal orang yang bagus hafalannya. Oke, aman ya, aman. Kita next. Next siapa ya? Masih ada materi. Oke, jadi di barisan dan di red geometri ada yang namanya sisipan. Sisipan itu adalah suku yang diselipkan di antara dua bilangan. Kayak misalnya ada A dan B. Terus katanya disisipkan N-nya itu 3 gitu. Disisipkan 3 angka atau N-nya 3. Misalnya N-nya 3. Berarti di sini ada 3 angka di sini. Satu, 2, 3. Entah berapa, pokoknya di sini tuh ada 3 angka. Itu namanya sisipan. Berarti ini disisipin 3 angka. Nah, biar kesepadan itu N. Nah, buat baris geometri itu rasionya N adalah akar B per A, akar N plus satu B per A. Kayak misalnya, di sini ada contohnya. Sisipkan dua bilangan. Ingat, banyak sisipan itu adalah N. Berarti N-nya sama dengan 2. Terus, di antara 2 dan 54. 2 ini sebagai A. Dan 54 ini sebagai B. Berarti, kita buat nyari angka tersebut, kita tuh harus mencari rasionya dulu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu rasionya, ini angka selanjutnya berapa? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu nih, ini berapa kalau nggak tahu rasionya. Kita harus cari dulu rasionya, buat nanti rasionya dikaliin sama A. Karena di sini, angka di sini itu AR. Terus angka di sini AR kuadrat. Ini R A3, ya kan? Oke, jadi kita cari rasionya dulu. Rasionya itu berarti akar. Teman-teman sambil ngerjain juga nggak apa-apa kalau kalian nemu jawabannya, langsung jawab aja di kolom chat. Tapi aku sambil ngerjain ya biar nggak terlalu lama. Ini akar N plus satu. Ini itu 2
2 plus 1, B-nya, B-nya 54, A-nya 2. Sama dengan, sampingnya aja deh. Sama dengan akar 3 dari 54 bagi 2, 27. Akar pangkat 3 dari 27, 3. Jadi, rasionya 3. Tapi kita belum menemukan bilangannya ya, teman-teman. Ini baru ketemu rasio. Rasionya 3. Oke. Kalau rasionya 3, tadi kan berarti bilangannya gini ya. Ada 2, terus ada 2 sisipan, terus ada 54. Rasionya 3. Berarti suku selanjutnya berapa? Rasionya 3. Di sini itu AR. Ini AR. Berarti 2 kali 3, berapa? 2 kali 3. 6. Oke. Berarti suku selanjutnya lagi 6 dikali 3 kali 3 lagi 18. Yeay. Oke. Ngerti ya. Paham, paham? Aman. Tahu ada yang mau tanya? Oke. Reaction aman. Kenapa? Kenapa Andi Fifik mau tanya? Oh, nggak ngerti pas bagian akar. Oh, jadi gini. Kan ini, kan ada rumusnya tuh ini. Nah, oh 3 akar 27. Ya ini. Pokoknya, tapi kamu ngerti nggak? 3 itu dapat dari mana? Jadi 3-nya itu dari N-nya 2. 2 ditambah 1. Jadinya 3. Nah, terus cara ngitungnya, kenapa kenapa sih 3 akar, di sini aja deh. Kenapa akar 3 dari 27, kenapa jadi 3? Jadi, akar itu adalah kebalikannya pangkat. Kayak gini. Misalnya, akar pangkat 2 dari 8. Akar pangkat 2 bisa nggak ada tulis angka sih, cuma akar 4. Berarti kan berapa? Kalian udah tahu belum? Ini itu 2 kali 2 kan? Akar, begini. Akar. Jadi 4 itu kan 2. Akar 4 itu sama aja akar 2 dikali 2. Sama aja akar 2 kuadrat. Baru sama dengan 2. Karena di sini 2, di sini 2. Nih, ini 2, ini 2. Jadinya dia kayak saling menghilangkan gitu. Jadi akarnya 2. Nah, kalau akar pangkat 3, kita cari 3 bilangan. Misalnya bilangannya Y. Y pangkat 3 sama dengan 27. Berapa sih bilangan yang dipangkatkan 3 itu hasilnya 27? Nah, itu tuh 3. Jadi jawabannya 3. Kenapa? Karena gini, 27 itu sama aja 3 dikali 3 dikali 3. Sama aja 3 pangkat 3 akar pangkat 3 nih. Terus mereka nanti kayak saling ngilangin gitu. Akhirnya nanti ketemulah bahwa sama dengan 3. Ngerti nggak? Paham. Oke, sip ya. Itu tuh pangkat itu kayak gitu, guys. Oke, selanjutnya ada suku tengahnya juga. Nah, kalau suku tengah di deret geometri itu T sama dengan akar A dikali UN. Nah, ini itu contohnya aku kasih contoh biar lebih kebayang. Contohnya itu suatu barisan geometri suku pertamanya 4. Berarti A sama dengan 4. Suku terakhirnya 64. UN sama dengan 64. Terus jika jumlah suku pada barisan tersebut ganjil, karena suku tengah itu cuma buat yang ganjil aja. Jadi kalau suku genap tuh nggak ada suku tengahnya. Kalau misalnya banyaknya genap kan ya nggak ada tengahnya dong. Terus tentukan suku tengahnya nih. Buat cari suku tengahnya, UT sama dengan akar 4 dikali 6, 64. Karena kalian nggak bisa ngitung pakai kalkulator, jadi nanti kalian kalau dapet soal kayak gini, lebih baik disederhanakan.
kayak ini tuh jadi 4 itu kan sama aja 2 kali berapa ya? 4 kali 4, 16. Oh, boleh deh ke 4 aja nih. 4 dikali 64 itu kan 4 dikali 4 dikali 4. Nah, 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Sama aja kan? Nih, aku kasih tanda ini. Ini penjabarannya kayak gini. Nah, berarti sama dengan akar 4 dikali 4 pangkat 3. Sama dengan akar 4 pangkat 4. Nah, ini sebenarnya penjumlahan pangkat, kita bakal belajarnya itu di bab eksponen, tapi karena urutan materinya kita belajar pola bilangan dulu, jadi ya udah aku ajarin sekilas dulu. Tapi nanti kita di bagian eksponen aku bakal jelasin tentang rumusnya. Jadi ini kan sama aja kayak 4 pangkat 1. Ini 4 pangkat 3. Karena ini dikali, jadi ini tuh sama aja kayak 4 pangkat 1 plus 3. Kita jumlahin nih pangkatnya, si 1 sama si 3. Jadinya makanya di sini hasilnya akar 4 pangkat 4. Nah, kita hitung akar 4 pangkat 4 itu sama dengan akar dari 4 pangkat 4 per 2. Kenapa 4 per 2? Karena di sini akar, ini kan sama aja kayak akar 2. Kalau misalnya nggak ditulis akarnya itu berarti akar 2. Dan ada bentuk yang mana aku tulis di atas aja. Jadi, A pangkat akar, akar A sama dengan A pangkat setengah. Karena ini 1, ini 2. Berarti ini. Oh, ini aku bedain deh warnanya biar gampang. A pangkat 1. Ini karena A-nya pangkat 1 per 2. 2. Karena di sini 2. Kayak gitu. Pokoknya tuh pangkat milik si angka itu per 2. Karena akar 2. Kalau misalnya akar 3, A pangkat akar 3. Berarti A pangkat 1/3. Karena A-nya punya pangkat 1, terus akarnya akar 3 gitu. Nah, karena ini A-nya itu punya pangkat 4. Berarti 4 pangkat 4 per 2. Karena di sini 4, terus di sini 2. Sebenarnya itu di sini 2. Tapi karena 2 tuh kayak udah lumrah selumrahnya angkat pangkat, jadi dihilangin aja. Jadi 4 pangkat 4 per 2. Berapa? 4 per 2. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Jadi sekurangnya 16. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Tahu nggak? Ayo reaction lagi kalau udah ngerti. Kalau ada yang mau tanyain, tanya aja. Oke, ngerti. Ngerti, ngerti. Oh, oke, rame. Udah sama ya, ngerti. Terus habis itu ada geometri, geometri hingga. Ini sebenarnya kayak, menurut aku ini lumayan berpotensi buat muncul. Nah, ini tuh dari geometri hingga itu penjumlahan suku-suku barisan geometri yang sukunya tidak terbatas. Sukunya terbatas tuh gimana? Jadi tuh dia bakal nambah terus, pokoknya deretnya tuh bakal ada terus dan gak ada ujungnya. Kayak misalnya kita ngelemparin bola bekel tuh, dia mantul-mantul terus, terus habis itu kan ada polanya. Kayak tambah pendek, atau kita ngelempar bola basket, tambah pendek, sampai akhirnya bolanya berhenti. Nah, dari geometri hingga tuh kayak gitu contohnya. Jadi dia ada turunnya berapa nih, tambah turun sampai habis gitu. Nah, kalau misalnya rasionya di antara -1 dan 1, atau dia rasionya itu pecahan. Cara menghitung penjumlahannya itu kayak gini. Tapi kalau dia rasionya lebih dari 1 atau lebih dari -1, dia nggak punya batas. Kayak misalnya eh, kamu lempar barang nih, kalian melempar barang, tapi dia tuh setiap lebih dari 1 rasionya, kayak misalnya lempar barang terus dia lompat lebih tinggi lagi, kayak tambah 2 meter, tambah 2 meter, 2 meter, tambah 2 kali, 2 kali, 2 kali, sampai nggak ada batasnya. Itu kalau rasionya lebih dari 1. Makanya nggak bisa dihitung. Yang akan
dipersoalkan atau diperhitungkan tuh yang ini aja, yang konvergen. Tidak bisa. Tidak, kok ini tidak bisa dihitung. Oke, gitu ya. Nah, ini ada latihan soal. Oke, latihan soal dulu. Ini aku sambil ngejawab, kalian sambil juga ngejawab juga di chat. Ya, biar nggak terlalu lama, jadi kayak bareng aja ya, teman-teman. Jadi kalau ini tuh berapa ya? Ini tambah. Oh, ini itu selang-selingnya itu kali ini jumlah sama kali ini kali tiga, ini, ini selanjutnya kita dikurang satu, ini dikali tiga, kurang satu, ini kali tiga lagi, berarti di sini kurang satu, 41. Oke, terus ada juga ini gimana, ayo, ada yang punya ide nggak? Oke, kita sambil bahas aja ya. Ini, ini itu, kalau kalian punya jawaban beda juga nggak apa-apa, bilang aja, ini kan kesini kali tiga, ini, terus, nah kalau buat ini itu plus, ya bener banget, Andi Pipik bener banget. Sorry tadi aku agak ngelik kayaknya. Hmm, Berarti selanjutnya plus plus. Ini tuh deret aritmatik bertingkat ya yang tadi kita udah pelajarin. Plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ini aritmatik bertingkat. Kelipatan 2. Ini ya yang bukan kelipatan 2 tapi polanya itu penjumlahannya itu bilangan genap yang tambah gede. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Berarti selanjutnya tambah 12. Jadinya 43. Bener gak? Ngerti nggak? Ini tuh bertingkat gitu. Jadi 4, 6, 8, 10, 12 juga ada polanya kan. Nambah 2 nambah 2 nambah 2. Nah, itu itu dia aritmatika bertingkat. Oke. Ini kayaknya soal ini kita skip dulu karena takut yang bab lain gak sempat kebahas. Tapi ini boleh deh, ini boleh. Nanti kalau kita ada waktu, kita balik lagi ke soal ini. Nah, buat sekarang kita bahas ini dulu. Aku kasih waktu 2 menitan, apa 3 menit ya? 2 atau 3 menit kalian kerjain dulu. Nanti kita bahas. Ayo, nanti kalau kalian nemu jawabannya, tulis aja di kolom chat.
Oke, ada yang udah ketemu 35. Kalian kalau punya jawaban yang beda, langsung drop aja jawabannya sama juga drop aja. Pokoknya kalian jawab aja. Nah, sambil kita bahas ya. Jadi, dia itu hasil panennya selama 11 hari. Tiap hari. Seorang petani jeruk itu mencatat hasil panennya selama 11 hari pertama. Tiap harinya mengalami kenaikan. Oke, 15, 17, 19, dan seterusnya. Itu kan jumlah panen 11 hari pertama. Ini itu sama aja kayak deret 15, 17, 19, bla 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 sampai pokoknya dia sukunya ada 11 saja. Ya, sampai 11 suku. Jumlah panen. Jumlah kita lihat nih keywordnya itu ada jumlah. Kalau jumlah berarti kita pakai SN. Ingat tadi rumusnya SN sama dengan N per 2 plus N. Tapi masalahnya kita belum tahu juga UN-nya. Tapi kita bisa cari dulu. Jadi kita cari dulu nih UN-nya. Berapa sih UN-nya? Nah, kita cari dulu. UN itu tadi rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 B. Kalau kita nyari U11, berarti kita kasih dia ini langkah pertama. UN atau langsung aja U11 sama dengan A-nya 15 plus N min 1. 11 min 1 bedanya 2. Ini per 2. Maksudnya N per 2 sama dengan 10 per 2 dikali 15 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 5 dikali 15 ditambah 10 kali 2. 35. Ya kan benar? Jadi, eh, ini mah UN nggak segini. Iya, kenapa aku lah hitung gitu. Jadi ini suku, sorry nih ulangi. A plus N-1B. 15 ditambah 15 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 35. Benar nggak? Benar nggak? Ya, oke. Ini tuh UN-nya 35. Tapi karena kita disuruh nyarinya jumlah, jadi langkah kedua, nih Saras tadi udah bener 35 buat U11. Kita cari SN atau S11. S11-nya itu 10 per 2 dikali 15 ditambah UN atau U11. Tambah U11. Ini kita masukin ke sini. Jadi 35. Sama dengan 5 dikali 15 tambah 35. 50. Sama dengan 250. Benar nggak? Benar atau salah itu? Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa jawabannya aku beda? Benar nggak? Benar nggak? Aku salah itu nggak, teman-teman? Benar kan? Coba teman-teman paham nggak penjelasannya? Paham, oke. Atau ada yang salah ya? Sebenarnya, bentar. Oh, tadi bener yang sebelumnya dong. Kok aku nggak teliti? Ini. Oh iya ya. Nah, bener-bener. Wah, makasih banyak Diva. Kamu menemukan kesalahan yang aku lakukan. Jadi ini 11 per 2. 11 per 2. 275. Iya kan? Bener nggak? 275. Bener banget teman-teman. Oh my God. Kalian ternyata memahami ini. Iya benar 275. Wah, congrats. Jago kalian ih. Iya, oke, sip. Oke, aku suka nih. Kalian ternyata sangat memperhatikan. Ntar aku soal geometrinya mau milih yang mana ya? Hmm, mau milih yang mana? Ini aja deh.
Ini baris geometri ya, teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang belum kebahas. Tadi kan aritmetik. Nah, sekarang geometri. Ayo coba kerjain soalnya 2 menit juga. Jangan takut salah. Pokoknya kalian kalau itu jawab aja. Karena aku juga masih kadang salah kok. 762. Wow, gercep banget. Gercep banget. Gercep banget. Oke. 19, 18 kita bahas. Tuh kah? Aku tulis dulu rumusnya deh. Jadi ini kan geometri Tahiga dengan tadi rumus geometri Tahiga itu mm, Tahiga sama dengan A per 1 min R. Kita bakal pakai rumus ini. Aduh, coret. Kita bakal pakai rumus ini. Yes. Oke. Oke, sambil kita bahas, kalau kalian udah nemu jawaban, atau jawaban kalian beda, tanyain aja di chat, jawab aja di chat. Kalau kalian bingung juga nggak apa-apa, bilang aja kayak aku nggak ngerti, aku nggak ada ide juga nggak apa-apa. Nah, kenapa ini tuh ini ini bukan deret geometri sehingga mah yang ini ya. Nah, ini tuh kalau ini deret geometri aja, jadi itu tali dipotong jadi 7 bagian. 7 bagian artinya ada 7 suku. Panjang maksimal membentuk barisan potongan terpendek. Potongan terpendek itu bisa aja kita misalin dengan A. Biar gampang kita misalin dengan A aja. 6 dan terpanjang itu 3, 8, 4. Pokoknya ini kan ada 7 suku nih, 7 bagian. Ini itu 2, 3. Berarti ini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 suku ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. Jadi itu kita harus panjang keseluruhan. Berarti kita harus menghitung jumlahnya. Jumlahnya, oke. Ini berarti kita mencari panjang dari total dari jumlah ini. Atau kayak bisa dibilang ini S panjang keseluruhan. Ini S11. Oke. Karena kita mencari S11, tadi rumusnya Sn sama dengan berapa tadi? Salah. Karena dia itu rasionya adalah ini lebih dari satu kan ya? Ya, jadi ini tuh rumusnya Sn A dikali Rn min 1 per F min 1. Bener gak? Bener gak? Wait, let me check. Ya, Kak, benar. Ya, ini lebih dari satu kan gitu ya. Oke. Oke, kita bakal pakai rumus ini. Warna merah deh. Mm-mm. Terus dengan kita udah tahu bahwa ini A, ini tuh A-nya, ini A, ini UN. Oke, habis itu kan ini kan atau UN itu
atau U7 ya. Langsung aja tulis aja ya U7. Nah, kita ingat lagi bahwa U7 itu sama dengan U7 itu sama dengan A dikali R pangkat 7 min 1. Min 1 atau 7 min 1. Sama dengan A pangkat A kali R pangkat 6. Sorry, sorry. A kali R pangkat 6. Terus habis itu kita substitusiin aja. Jadi 384 itu sama aja A-nya 6 dikali kali R pangkat 6. 384 bagi 6. Atau berapa nih? 64 ya. Jadi 384 itu dibagi 6 kan 64. 64 sama dengan R pangkat 6. Atau R-nya sama dengan 2, ya 2. Karena 64 itu 2 pangkat 6. Kalau mau itu boleh aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali itu 64. Jadi dari sini udah ketemu F-nya 2. Tapi yang dicari itu Sn. Ini aku kasih deh angka 1. Terus angka 2 S11 sama dengan A-nya 6 dikali 2 pangkat 11 ya. Kok 11? 7. 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1. Ini 7 ya teman-teman. Terus dia jadi 6 dikali 2 pangkat 7 berapa? Tadi kan 2 pangkat 6 kita udah tahu 64. Berarti 2 pangkat 7, 64 kali 2. 128 dikurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Ini masa dibagi 1 mah nggak usah diangkat apa-apa. Jadi 6 dikali 228 dikurangi 1, 1, 2, 7. Sama dengan berapa nih? 7, 6, 2. Oke, congrats tadi yang jawabannya benar. Kirai, kamu jago banget. Jadi ngitungnya kayak gitu, tapi menurut aku mungkin di UTBK soalnya nggak akan, kalau munculnya di PK nggak akan seribet ini ngitungnya. Mungkin angkanya bakal lebih kecil gitu, biar nggak gampang hitung. Tapi kalian paham nggak alurnya? Nanti nggak? Reaction lagi, reaction lagi. Kalau bingung tanyain. Oke, Aulia paham. Yang lain paham nggak? Tahu aku review ulang lagi nih. Jadi kan dia itu di soal itu talinya itu dipotong jadi 7 bagian. Jadi ada tali panjang banget. Dia dipotong jadi 7. Tapi tuh ada polanya. Jadi paling pendek itu 6 cm. Sedangkan yang paling panjang itu 384 cm. Wah, panjang banget ya. Nah, berarti tuh panjangnya beda-beda terus tuh. Naik terus. Nah, kita mau tahu eh, panjang tali itu tuh sebenarnya berapa sih? Nah, dari situ kan dia dipotong jadi 7 bagian. Kita cari dulu sebenarnya rasionya itu berapa sih? Nah, nyari rasionya itu bisa dari suku ke-7 atau tali yang paling panjang itu. Karena tali yang paling panjang atau U7 itu sama dengan kan A, R, pangkat 6. A-nya itu kita udah tahu, A itu kan yang suku pertamanya itu 6. 6 kali R pangkat 6. Terus ini nanti ketemu rasionya 2. Dari rasionya 2 kita masukin ke rumus yang ini. Ke rumus ini. Rumus untuk mencari panjangnya. Karena ini kan rumus panjang jumlah dari panjang tali secara keseluruhan soalnya. Akhirnya ketemulah 762. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya aja. Aman, aman? Aman nggak? Aman nggak teman-teman? Nggak, aman nggak? Ya ada yang mau tanya nggak? Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap ngerti ya. Ini soalnya nanti aja. Ini baru yang geometri lahingga ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya aja karena aku tidak sempat. Jadi materi kedua, sub materi kedua itu tentang perbandingan. Perbandingan ini materinya nggak banyak karena ya perbandingan itu sebenarnya
Gak serumit itu teman-teman. Perbandingan itu ada yang perbandingan senilai dan perbandingan ada tiga jenis. Nah, pertama dulu perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu kondisi ketika dua hal berubah searah. Kalau yang satu bertambah, yang satunya juga ikut bertambah. Dan sebaliknya, kalau satu berkurang, satu lagi juga ikut berkurang. Misalnya, makin banyak kalian beli barang. Nanti harganya juga makin banyak juga kan, harganya makin besar. Terus kalau kalian eh, berkendara, kalian makin jauh, bensinnya juga yang dibutuhkan makin banyak, ya kan? Terus habis itu, apa lagi ya? Dan banyak contoh lainnya. Nah, terus kalau perbandingan dari nilai itu, perbandingan dua besaran A dan B yang berubahnya berlawanan arah. A satu kali b satu sama dengan A2 kali b2. Ini rumusnya, buat yang berbalik nilai. Kalau yang senilai itu, rumusnya ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kalau perbandingan yang berbalik nilai, itu B1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Contohnya, makin banyak kerja, makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus kalau misalnya punya makanan nih, kalau makanannya makin dikit, kalau makan yang orang yang makan makin banyak, itu waktu untuk makan itu jadi lebih dikit kan kayak misalnya kamu punya satu pizza dimakan sama satu orang mungkin 1 jam, tapi kalau dimakannya sama 8 orang, wah 5 menit habis tuh. Nah, itu kan kayak jadi semakin banyak orangnya, semakin dikit tuh waktunya. Oke, ini sama aja ya. Oke, terus di sini ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat itu adalah perbandingan yang buat nyari itu kita butuh beberapa variabel gitu. Misalnya variabel A, B, C itu jumlahnya nih kecil, B kecil, C kecil. Nanti A itu bisa dicari dari A per A plus B plus C dikali total. Oke, mungkin kita langsung ke ininya aja deh. Kayak misalnya kita mau nyari jumlah A. Kalau baca dari definisi kayaknya agak bingung ya karena lebih enak kalau misalnya kita ngasih ilustrasinya langsung. Kita mau tahu jumlah A. Jadi itu diketahui perbandingannya A banding B banding C itu A kecil, B kecil, C kecil. Berarti A itu jumlahnya A kecil. B itu jumlahnya B kecil. C itu jumlahnya C kecil. Kalau kita mau nyari jumlah A itu atau ini jumlah A, kita itu bisa pakai A per totalnya. Total jumlah seluruh bagiannya. Perbandingannya itu pakai jumlah seluruh bagiannya. Kayak di sini berarti A plus B plus C dikali totalnya. Dan itu totalnya, total jumlahnya. Nanti kita bakal mungkin lebih jelas ketika kita penyelesaian soal. Dan selanjutnya juga gitu. Seterusnya gitu. Kayak misalnya kita mau nyari nih. Misalnya A itu A itu punya em, berapa ya? Nanti kita lanjut ke latihan soal aja deh. Karena cuma dikit kok. Nah, ini contoh soalnya. Kalau soal ini pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai atau perbandingan bertingkat. Menurut kalian yang mana? Aku baca soalnya deh. Sebuah pabrik roti dapat memproduksi 280 roti dalam waktu 3 jam. Berapa banyak roti dapat diproduksi dalam waktu 7 jam? Ini pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai. Pakai perbandingan apa ini? Karena kan di sini kalau 3 jam itu memproduksinya 240. Berarti kalau 7 jam tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Oke, betul, tambah banyak. Karena waktunya tambah banyak, rotinya tambah banyak juga kan? Ini waktunya makin besar. Dari 3 jam menuju 7 jam. Rotinya juga makin banyak.
makin banyak. Banyak. Berarti karena sama-sama makin banyak, dia senilai. Nah, kalau senilai, tadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Misalnya A1-nya itu 240, B1-nya 3 jam. Terus, ini A1, nggak kelihatan. Ini A1, ini B1. Kalau ini B2. B itu menyatakan waktunya, A itu menyatakan jumlah rotinya. Berarti banyak roti yang diproduksi itu kita mencari A2. A2-nya berapa ya? Oke, nah buat nyari A2 berarti kita substitusiin aja nih. A1-nya kan ketemunya, di soal itu diketahui. A1 sama dengan 240. A2-nya kita perlu cari. Sama dengan B1-nya 3, B2-nya 7. A2 berarti sama dengan A2-nya kita A2-nya jadi ke sini. Terus ini jadi ke 3/7-nya dipindahin ke sini. Kalau dipindahin itu nanti dia bakal jadi kebalik karena dia pecahan. Jadi gini, A2 itu sama dengan A2-nya, oh gini aja deh biar kalian lebih gampang. 240 terus 3/7-nya pindah jadi dikali, ini kan pembagian, dikali 7/3 sama dengan A2. A2 sama dengan berapa nih? Kita hitung 240 bagi 3 jadi 8. 8 kali 7, 5, 6, nolnya jangan ketinggalan, 560. Jadi perbandingan nilai itu gitu. Bener nggak? Bener nggak hitunganku? Ngerti nggak? Paham nggak teman-teman? Ayo reaction. Cuman Kak, Hai, sip, sip, sip. Ini karena pasti teman-teman banyak yang belum absen, ketinggalan absen. Jadi aku kasih ini link absen lagi. Ini yang isi yang belum absen silahkan isi. Kalau yang udah absen ya udah kita break dulu. Kita mulai lagi 19.40 ya. Oke, break dulu teman-teman.
Oke, udah 19.40, jadi kita mulai lagi aja ya. Tonton udah pada ngisi absen kan? Aman-aman? Udah ngisi? Teman-teman, aku pengen tahu dong sebelum kita lanjutin, kalian pada pengen lanjut kuliah kemana? Kalian kelas 12 atau kelas berapa? Atau ada yang semi gap, ada yang gap year? Udah siap lanjut belum? Oh, kelas 12 mau ke UNESA. Oh, keren, keren awal. Kelas 13. Oh, yang mana ada kelas 13? Iya, sekolahnya 4 tahun. Oh, unik, unik ini. Wah, unik nih orang. Andi Bebek mau lanjut kuliah kemana? Sepuh. Oh, gitu. Oke deh. Sambil kita lanjut. Yang gak jauh-jauh dari kimia lah. Oh, cinta banget kimia ya. Kelas 12 atau Unpad. Wah, keren. Oke. Semoga kalian diterima di jurusan dan di univ yang kalian mau ya, teman-teman. Harus semangat belajarnya. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau yang ini soalnya persediaan pakan ternak untuk 24 ekor sapi cukup untuk 20 hari. Jika sapi yang ada hanya 16 ekor, berapa hari persediaan pakan akan habis? Ini pakai perbandingan nilai atau berbalik nilai? Coba, ayo senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai, oke, betul. Betul, betul. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, tadi itu rumusnya A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Tuh kan? Oke, langsung aja kita coba masukin. Jadi, yang diketahui kita anggap aja ini A1. Terus ini B1. Persediaan sapi. Nah, ini B, B, aku B, ini A1. A2. Ini kan A1, jumlah sapinya. B itu buat harinya. Berapa hari? Nah, yang ditanya itu B2. Berapa sih B2-nya? Kita substitusiin aja. Jadi, A1-nya 24 dikali B1 itu 20 sama dengan A2 16 dikali B2. B2-nya berarti 24 dikali 20 per 16. Kenapa gitu? Karena ini kedua ruas, kalau menurut matematika tuh gak ada yang namanya pindah ruas ya. Mungkin kalian kayak sering dengar bahwa kalau kayak gini berarti 16-nya pindah ruas. Tapi sebenarnya di matematika itu namanya bukan pindah ruas. Tapi kedua ruas kita bagi 16. Jadi yang kanan dibagi 16 habis. Terus yang kiri dibagi 16 jadi per 16. Gitu. Jadi B2-nya itu 24 dikali 20 per 16. Oke, ini bisa dicoret-coret ya. Kita bagiin berapa nih? Bagi 4 sama 24. Jadi sisa 4. Kalau ini 6. Terus 4-nya kita bagiin lagi sama 20 habis 5. B2-nya berarti 6 kali 5. 30 hari. Bener ya? Jadi nanti kalau misalnya 24 ekor sapi, 20 hari. Kalau cuma ada 16 ekor, jelas lebih awet kan? Karena ya makannya nggak sebanyak 24 ekor. Jadi persediaannya tahan 30 hari. Aman-aman? Ngerti nggak? Ayo reaction lagi kalau ngerti. Jangan bosan-bosan reaction. Kalau nggak ngerti, tanya aja. Boleh
On mic, boleh lewat chat. Oke, ngerti. Aman ya. Ngerti kan, ngerti? Oke. Ini perbandingan lagi. Tapi ini perbandingan yang jenis perbandingan ketiga atau perbandingan bertingkat. Ah, aku kasih waktu buat ngerjain dulu deh. 2 menit. Coba kalian coba. 2 menit atau 3 menit ya. Kira deh 2 menit aja. Ayo, siapa yang bisa? Nanti kita bahas. Oke, kita sambil bahas. Kalau kalian nemu jawabannya, tulis aja di kolom chat. Kalau nggak ngerti, langsung tanya aja. Nggak apa-apa. Motong nggak harus aku tanya dulu kayak, kak, itu harusnya gini nggak sih? Kak, ini aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Oke, jadi ada Amir, Beni, dan Cici. Mereka punya tabungan yang punya 4 banding 6 banding 5. Berarti punya Amir itu perbandingannya ibaratnya 4. Terus punya Beni 6. Dan punya si Cici 5. Berarti Beni paling kaya ya. Tuh, karena dia perbandingannya paling gede nih dibanding teman-temannya. Nah, jika selisih tabungan Beni dan Cici adalah 120.000. Berapa? A. Tabungan Amir. B. Tabungan Beni. C. Jumlah tabungan mereka bertiga. Oke. Jadi, yang diketahui itu adalah selisih antara punya Beni sama punya Cici. Punya Beni kan 6. Punya Cici itu 5. Selisih mereka itu berarti 6 dikurangi 5. Sama dengan 1. Sama dengan 120.000. Kayak, atau biar gak rancu kita pakai X aja ya. Berarti ibaratnya punyanya Benny itu 6x ya. Punya Benny itu 6x. Punyanya Cici 5x. 6x dikurangi 5x sama dengan x. Sama dengan 120.000. Oke. Nah, yang ditanya yang pertama itu A. Tabungan Amir. Tabungan Amir itu berarti kita cari itu berapa ya? Kita anggap A aja ya. Kita misalnya tabungan Amir itu A, tabungan Beni itu B, Beni B, terus jumlah tabungan mereka itu ya totalnya aja lah. Ini kita sebut aja total. Nah, buat nyari tabungan Amir, tabungannya Amir kan diibaratin itu 4. Sedangkan selisih antara punya Beni dan Cici itu 1. Berarti kalau mau nyari punya Amir itu tinggal 4/1 dikali 120.000. Berapa nih? 4 kali 120. Siapa tahu. Jadi 480.000.
Oke, selanjutnya ke tabungannya Beni. Oke, tadi kan tabungan Amir udah tuh. Punya Beni berapa? Ada yang bisa ngitungin? Ada yang tahu? Sama aja caranya. Berapa coba? Ayo berapa? Ayo berapa? Sama aja kak caranya. 720. Oke. Jadi tabungan Beni itu berarti 6 per 1 dikali 120.000. 120 dikali 6 sebenarnya 12-nya aja kalau hitung itu nolnya nggak usah dibawa-bawa dulu. 12 dikali 6 kan 72 jadinya. Terus baru nolnya kita ambil. Jadi 720.000. Dan yang terakhir tabungan mereka bertiga. Totalnya berapa? Ayo berapa? Jadi kalau misalnya total itu kita jumlahin aja. Kan di perbandingan itu Amir 4, Beni 6, Cici 5. Berarti total punya Amir, Beni, dan Cici itu 4 tambah 6 tambah 5. Jadi 15. Berarti 15 per 1 dikali 120.000. Sama dengan berapa nih? Coba ya, gede banget. Angkanya 1.800.000. Oke, itu. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yuk, reaction lagi kalau kalian udah paham. Ketik di komentar kalau kalian mau tanya. Atau tanya langsung juga boleh. Oke, Aulia udah. Wah, ramai udah pada ngerti. Oke, sip, sip, sip. Keren. Semangat terus ya teman-teman. Ini masih, ini juga dibahasnya nanti aja kita, karena kita masih punya satu subbab terakhir di materi malam ini, yaitu tentang eksponensial dan logaritma. Nah, eksponen itu apa sih? Sebenarnya tadi kita udah belajar eksponen secara nggak langsung gara-gara belajar tentang deret geometri kan. Nah, tapi di sini kita akan mendefinisikan lagi untuk membuat ini lebih jelas. Benci banget sama logaritma. Oh, sabar ya, sabar ya. Jangan dendam gitu dong. Jujur ya, emang sifatnya itu banyak dan aku juga jujur gak bisa ngehafalin sifatnya. Jadi paling kalau sering latihan jadi ngerti, tapi kalau nggak sering latihan, aku juga nggak ngerti. Jadi mari kita sering berlatih untuk logaritma ini. Oke, yang pertama kita belajar eksponen dulu. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah pangkat. Jadi kalau kita em, mendengar tentang kata eksponen itu maksudnya bilangan berpangkat ya. Bilangan, bilangan berpangkat. Ih, sorry ya tulisan aku jelek. Oke, jadi kalau bilangan berpangkat itu misalnya A pangkat N. Itu sama aja kayak A kali A kali A kali A kali A. A sebanyak N. Kayak misalnya A pangkat 4. Berarti A kali A kali A kali A. A-nya ada 4. Ada 4. Ya, begitu. Oke, nah ini bagian-bagiannya. Jadi A ini ketika ada A pangkat N, itu N-nya itu disebut eksponen atau pangkat. Sedangkan A-nya itu basis. Dibacanya A pangkat N. Oke, dia dibacanya A pangkat N. Jadi yang di atas itu kat ya. Oke, ini sifat dan operasi eksponennya. Banyak ya, banyak banyak juga sih. Jujur ini banyak, tapi kalau kalian udah sering ngeliat soal, kalian bakal ngerti sendiri, nggak perlu dihafalin. Dan mah ini nggak usah dihafalin. Yang pertama, setelah satu-satu, yang pertama A pangkat satu sama dengan A. Jadi kalau ada bilangan, bener, dia nggak ada pangkatnya. Berarti itu dia pangkat satu. Sedangkan kalau A pangkat nol, itu sama dengan satu.
bilangan apapun dipangkatkan nol sama dengan satu. Mau 99 pangkat nol sama dengan satu. Mau 3 pangkat nol sama dengan satu. Pokoknya bilangan berapapun dipangkatin nol itu sama dengan satu. Terus selanjutnya satu per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Ya, misalnya kayak misalnya sat- eh, ada X pangkat min 3. Sama aja kayak satu per X pangkat 3. Gitu. Lalu, kalau yang selanjutnya, A pangkat M sama dengan kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini sebenarnya kita udah belajar juga secara nggak langsung tadi di materi geometri. Kayak tadi contohnya, misalnya, tadi kan ada 4 dikali 4 pangkat 3. Itu berarti empatnya itu, tadi kalau misalnya, ini ingat nih, ini itu sama aja kayak gini. Jadi sama aja kayak 4 pangkat satu. Ini sama aja jadi 4 pangkat 4 gitu. Oke, bagus, bagus. Nah, kalau pembikin itu kebalikannya. Jadi kalau A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Misalnya, kalau misalnya ini, misalnya 4 pangkat 3 dibagi 4. Itu sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi satu. Sama dengan 4 pangkat 2. Berapa? 16 ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya beda lagi, kalau misalnya pangkatnya di luar, saya gini. A per B pangkat M. Ini berarti dua-duanya harus dipangkatin. Berarti M-nya itu A punya, B juga punya M. Jadi sama aja kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya, nah, A pangkat M kali N. Pangkat N. Ini beda sama, ini nggak sama sama pangkat M kali pangkat M. Itu beda. Kalau kayak gini, A pangkat M dipangkatkan N, itu jadinya A pangkat M kali N. Beda kan? Nih, aku kasih highlighter deh biar lebih jelas. Kan M terus N. Kalau ini M kali N. Oke. Terus habis itu, nah ini juga kita tadi udah belajar ya teman-teman. Tadi kita udah belajar ini juga. Jadi kalau misalnya bilangan itu di dalam akar, kayak ini akar N, A pangkat M, sama aja kayak A pangkat M pangkat N. Kayak tadi kita belajar yang ini. Jadi kan kita belajar 4 pangkat 4. Sama aja kan, ini kan akar pangkatnya 2. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 4. Sama aja kayak 4 pangkat 4 per 2. 4 pangkat 2. Oke. Dan yang terakhir, lah, kok ini ada yang aneh nih. Ini, ini A-nya kok hilang sih? Ini harusnya ada A-nya ya teman-teman. Ketinggalan A-nya. Kok A-nya ketinggalan? Maaf, maaf. Jadi, kalau kayak gini sama aja kayak A kali B pangkat M. Ini juga M-nya punya A, M juga punya B juga. Jadinya pangkat M kali B pangkat M. Wah, untung kita sadar nih A-nya hilang. Oke, ini baru sifat dan operasi eksponennya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dan harus tanamkan mindset logaritma dong guys. Biar kalian nanti bisa ngerjainnya. Karena logaritma sebenarnya ya lumayan asik. Kalau kalian nanti udah bisa, kalau kayak seru aja lah ngeliat, ngeliat itu ngerjain itu. Walaupun lumayan menantang juga ya. Oke. Jadi logaritma itu sebenarnya kayak apa ya, kebalikan dari pecahan. Bukan kebalikan sih, tapi ada hubungannya lah sama pecahan tuh. Kalau misalnya A pangkat N sama dengan X, berarti A log X sama dengan N. Oke, mungkin kayak kalian udah sering banget lihat contoh yang ini contoh paling basic dan kayak paling gampang dimengerti menurut aku. Misalnya 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Berarti
2 log 8 sama dengan 3. Karena, kenapa gitu? Karena 2 log 8 itu sama aja 2 pangkat 3. Sama dengan 3-nya pindahin ke depan. 3, 2 log 2. Nah, nanti kita bakal lihat sifatnya. 2 log 2 itu sama aja 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu sama aja N. Ya kan? N kan 3. Nih, kayak ini. Aku tulis deh. Misal K sama dengan 2. N sama dengan 3. X sama dengan 8. Tuh ketemu jawabannya 3 atau sama aja N. Nah, kalau misalnya di SMA, kita sering belajar gini. Paling umum di SMA. Itu yang bentuknya gini. Tapi itu sebenarnya bentuk lainnya itu bisa juga kayak yang pertama ini. Ini juga benar. Kadang tuh kalau kita lihat soal tuh ada yang soalnya itu bentuknya kayak gini. Jadi, eh lah, kok ini nggak kebawa ini basisnya. Nah, ini juga hilang. Kenapa ini tulisannya pada hilang? Ini basis. Aku nggak tahu ya ini kenapa pada hilang. Jadi ini basisnya itu bisa aja ditaruhnya tuh habis look yang kayak chill di bawah. Kadang tuh ada yang naruhnya di atas kayak ini. Ini ditaruh di atas kan basisnya. Ini basisnya ada di atas. Kalau ini ada basisnya di bawah. Itu sama aja ya. Ini bentuk yang sama. Sama aja. Oke, sama ya. Oke, oke, ini bagian-bagian dari logaritma. Kalau basis ini yang A itu basisnya. Numerus itu X-nya dan ya udah N itu ya hasilnya. Kalau misalnya kita pakainya A log X sama dengan N. Ya, inilah basisnya. Ini adalah basis. Ini adalah numerus. Dan ya udah ini hasilnya aja. Oke. Ini logaritma juga punya sifat-sifat yang banyak juga. Ya, jujur aku juga ngerasa ini banyak banget. Tapi nanti kita akan mulai terbiasa setelah mengerjakan latihan-latihan soal. A log 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Kenapa A log 1 sama dengan 0? Kita bentuk lain dari A log 1 itu kan A pangkat 0. Ini sama aja kayak A pangkat 0. Sama dengan 1. Ya, begitu teman-teman. Terus kenapa A log A ini itu kan sama dengan A log A sama dengan 1. Kenapa gitu? Karena A pangkat A, oh, A pangkat A. A pangkat 1 sama dengan A. Nih, A dipangkatin 1 sama dengan ini A. Oke. Terus habis itu ini. Ini A log A pangkat C. Biar lebih gampang, gampang aku ubah ke yang paling umum aja ya. Kalian mungkin seringnya pakainya gini soalnya. A pangkat C log B pangkat D. Itu kalau misalnya si ini punya pangkat. Dia punya pangkat, dia punya pangkat. Pangkatnya kita satuin aja di depan. Kita kumpulin lah si itu pangkat-pangkat. Nah, di sini kan yang ditaruh di atas tuh si D-nya. Ini dulu. Jadi nanti itu jadi bentuknya itu ini bentuknya jadi D per C A log E. Oke, ngerti nggak? Jadi D sama C-nya itu dipindahin ke depan, tapi itu mereka bakal jadi pecahan karena D itu bakal jadi pengali, sedangkan C itu bakal jadi pembaginya gitu. Ya gitu deh. Ini sebenarnya log A sama dengan log A. Aku nggak tahu kalian di SMA belajar ini apa enggak. Tapi jujur aja aku baru belajar ini di perkuliahan. Jadi kayak menurut aku kayaknya nggak usah karena hampir tidak mungkin muncul. Karena ya jarang aja sih muncul. Terus habis itu
ada ini A, A log B. Aku terus pakai ini aja deh. A log B plus A log C. Itu sama aja A log BC. Jadi kalau dia, eh, waduh, salah. Jadi kalau dia bentuknya penjumlahan, kita kaliin. Nah, tapi kalau dia bentuknya pengurangan, A log B dikurangin A log C. Itu dia bakal jadi A log B per C. Kalau dia pengurangan itu, dia jadinya hasilnya bakal pembagian gitu. Sama aja. Ini perhatiin juga syaratnya basisnya harus sama. Jadi kan di sini kan sama-sama A. Nih, ini ini sama-sama A. Tuh, basisnya sama. Mereka tuh basisnya harus sama. Kalau basisnya nggak sama, ya mereka nggak bisa langsung dikurangin atau dijumlahin. Harus diubah ke bentuk lain. Terus selanjutnya, ini A log B sama dengan A. Itu kayak navy aja. A log B itu sama aja C log B per C log A. C-nya itu apa sih? C-nya itu sebenarnya angka. Bebas aja kalian mau berapa. Pokoknya yang gampang aja nanti dihitungnya. C-nya itu angka bebas. Pokoknya nanti tuh mereka A log B itu sama aja kayak angka berapa log B per angka berapa log A. Asalkan ini harus sama. Ya, ini sama teman-teman. Terus habis itu ada ini 10, kok kurang nih, 10 log A dengan log A. Ya, ini juga sifat logaritma. Ya, bisa jadi muncul juga sih ini. Jadi itu kalau basis 10 itu sama aja kayak logaritma A. Oke. Habis itu kita ke ini. A log A log B. Jadi kalau misalnya, tadi kan aku bilang kalau misalnya yang punya pangkat adalah si bagian numerus. Ya, yang benar numerus. Jadi di sini kan perhatiin bahwa yang punya pangkat adalah numerus. Dia punya pangkat. Sedangkan basisnya nggak punya pangkat. Nah, pangkatnya si numerus ini tuh jadi pengali. Dia bakal pindah ke depan. Twing. Yups. B-nya pindah ke depan. Jadinya B dikali A log A. Tadi A log A itu ini ini kan sama aja kayak A log A. Itu sama aja satu. Berarti ini sama dengan B. Gitu. Oke. Terus kalau ini sama aja kayak A dikali A log B. Ini juga jadinya B. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, ada dua lagi. Sabar-sabar. Log B sama dengan satu per B log log A. Jadi dia kalau misalnya bisa dibalik, jadi bentuk A log B itu bisa aja dijadiin B log A. Asalkan itu dijadiin satu per B log A. Dan yang terakhir yaitu A log B. Ih, tulisannya jelek banget ya. Sama dengan, semoga kalian nanti bisa baca ya. Log min A log C per B. Ya, jadi kalau misalnya si B per C ini mau dibalik, ini dia bakal jadi minus. Oke, gitu. Buat sifatnya cukup. Mari kita ke latihan soal. Oke, welcome di latihan soal ini. Aku pengen kalian coba jawab. Karena biar nggak bosan gak sih kayak kalau misalnya belajar matematika tuh menurut aku bosan ya kalau kita cuma nonton dan akhirnya nggak paham kayak waktu nonton tuh ngerti. Tapi kalau nyoba belum tentu ngerti. Jadi menurut aku mending kalian coba biar lebih ngerti. Ayo aku kasih
2 atau 3 menit ya. Hmm, 2 menit deh, 2 menit. 2 menit. Kalian kerjain, ayo siapa yang bisa. Ini udah aku kasih hint yaitu gunakan sifat eksponen yang A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus M. Ayo dicoba, dicoba. Jangan jangan kaget dulu, jangan bersugesti buruk kalau kalian lihat soal. Karena kalian jadi kayak takut gitu loh buat ngerjain, jadi ngerasa, aduh soalnya susah banget aku nggak bisa. Kalian harus kayak yakin, ini pasti bisa nih, ini pasti ada solusinya. Terus coba kerjain dulu. Nanti jadi nemu aja gitu kalau kalian udah nyoba. Oke, kita mulai bahas aja. Karena belum aja ada yang jawab di kolom chat. Tapi kalau kalian udah nemu, jawab aja di kolom chat. Kalau kalian mau tanya, silahkan tanya. Mau materi sebelumnya juga boleh. Kayak, kak tadi aku lupa belum screenshot. Kak aku tadi masih belum ngerti ini. Boleh. Oke, kita lanjutin aja. Jadi di sini 25 pangkat 0,25 25 pangkat 0,25 dikali 25 kali pangkat 0,25 dikali terus 925. Tentukan nilai dari n-3 dikali n+2. Oke, jadi buat hari ini banyak faktor perkalian. Oke, banyak faktor perkalian. 25 itu sebenarnya bisa kita ubah ke bentuk 5 pangkat 5. Bener kan? 5 pangkat 5 dikali 0,25. Ini tuh sama aja kayak 25 kali 5. Ini sama aja jadi 5 pangkat 3. Pokoknya ini tuh dikaliin sebanyak kan, ya kan? Oke, karena di sini ini tuh bakal dikali-kaliin terus kali 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 pangkat 0,25. Dikali titik, dikali nggak muat lagi. 5 pangkat 2 dikali pangkatnya 0,25 sama dengan 125. Kita mau nyari n-nya dulu. Nah, ini kita
lanjutin ke bawahnya aja ya. Ini tuh sama aja jadi 5 pangkat 0,5 kali 5 pangkat 0,5 dikali titik sama aja pokoknya dikali 5 pangkat 0,5 terus dikali 5 pangkat 0,5 sama dengan 125. Atau ini langsung aja deh 5 pangkat 3. Terus karena ini itu pangkat, maka ini tuh bakal dijumlahin gitu sesuai sifat ini. Kita lihat nih sifatnya. Ya kan? Kayak misalnya ini M, M-nya 0,5, ini N 0,5. Nah, mereka tuh bakal jadi tinggal dijumlahin aja sampai sejumlah sebanyak itu. Jadi ini jadi 5 pangkat 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sebanyak N sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini, kita itu tinggal lihat pangkatnya aja karena ini karena ini angkanya udah sama nih. Ini 5, ini 5. Itu kita bisa hilangin aja kayak anggap aja nggak ada. Terus jadinya 0,5 ditambah 0,5 ditambah titik tambah 0,5 sama dengan 3. 0,5-nya itu ya. Oke, 0,5-nya itu harus ada berapa sih biar jumlahnya 3? 6. Oke, kalian gercep juga ya. Oke, ini kan harus ada 6. Ini harus ada 6. Berarti kita nemuin bahwa N itu sebenarnya 6. Karena N itu menyatakan banyaknya faktor pada perkalian. Ya, jadi tuh jumlahnya itu ada 6. Lalu yang ditanya itu adalah N-3 dikaliin N+2. Tuh, oke. Terus, jadi kita kaliin aja. Terus gimana ya? Sampingnya aja kali ya. Nah, karena yang ditanya itu N-3 kali N+2, maka ini 6-3. 6-3 dikali 6+2. 6-3-nya 3 dikali 6+2, 8. 24. Jawabannya yang E. Wow. Oke, itu sih teman-teman. Ngerti nggak? Teman-teman paham nggak? Coba ketik 5 kalau paham. 5, 5, 5. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyain aja ya, teman-teman. Ada yang mau tanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap gak ada yang mau tanya. Aku anggap kalian paham. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini aku kasihin juga. Jadi kalau kalian ngerjain soal ini soal tentang eksponen juga. Sederhanain dulu bentuk pecahannya. Oke, aku mau kalian coba ngerjain dulu deh. Berapa ya? 2 menit apa 3 menit? 2 menit aja deh, 2 menit, 2 menit. Ayo, coba kerjain dulu.
Oke, kita sambil bahas aja ya teman-teman. Jadi, sesuai yang ada di Asian. Wah, ada yang ketemu, B. Wah, keren, keren, keren. Kayak. Oke, jadi kita sederhanain dulu bentuk ini. Gimana? Tadi tuh sesuai sifat eksponen, ini tuh bisa disederhanakan menjadi eh ini karena angka di sini lebih besar, mending kita turunin aja biar positif. Jadi P pangkat min 3 plus 4, terus I pangkat 2 min 1. Kenapa bisa gini? Kalau kalian nanya kenapa bisa gini, karena ini min 4-nya kita turunin ke bawah. Jadinya dia plus 4. Ini Q-nya juga, Q-nya pangkat 2. Sini kan Q-nya pangkat 1. Tapi dia turun. Dia jadinya minus. Pokoknya dia turun jadi minus. Karena ini min 4 jadinya tuh minus min 4 plus 4. Karena ini I-nya pangkat 1, turun jadi 2 pangkat min 1. Terus R-nya kita naikin aja biar positif. Jadi R pangkat min 2 plus 4. Ini min 4-nya juga dinaikin. Jadinya plus 4. Sama dengan R pangkat 2 per P pangkat 1. Pangkat 1 tulis P aja. Q pangkat 1 juga. Ya kan? Ya ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, terus habis itu kita substitusiin. Tadi nilai R-nya itu 2. Berarti sama aja 2 pangkat 2 per P-nya 1/3 dikali I-nya 1/5. Ini lanjutnya ke sini. Oke, sama aja 4 per 1/15. Sama dengan 4 dikali 15 per 1. 60. Wow, jawabannya beneran, Bre. Keren, keren. Tadi siapa yang jawab? Keren, keren, keren. Keren. Oke, aku mau bahas satu soal lagi, tapi tentang logaritma. Tapi aku langsung bahas aja karena ya udah mepet waktunya. Jadi, diketahui P log 2 sama dengan 8. Terus, I log 8 sama dengan 4. Berarti ini bentuk lainnya itu berapa? P pangkat 8 sama dengan 2. Ya kan? P pangkat 8 sama dengan 2. Eh, iya kan bener. Bener gitu gak sih? Mm-mm. P, P log 2 sama dengan 8. Mm-mm. Oke. Ini tuh, ya udah ini. Ini dulu deh. Terus ini I pangkat 4 sama dengan 8. Oke, kita tahu bahwa S itu sama dengan P pangkat 4. T itu sama dengan Q kuadrat. Dari sini kita bisa tulis dulu deh ini. S itu kan sama dengan P pangkat 4. T itu sama dengan Q pangkat 2. Oke, berarti dia itu P itu sama aja kayak kita ubah ini jadi P sama dengan 2 2 pangkat. Ini tuh bisa diubah gini, guys. Gimana ya? Jadi nggak urut. Ini itu siapa? Ke bawah. Ini itu bentuk lainnya P sama dengan 2 pangkat 1/8. Ini pakai sifat eksponen dulu juga. Ini Q sama dengan 8 pangkat 1/4. Sama aja 2 pangkat 3 dikali 1/4. Sama aja 2 pangkat 3/4. Oke, dari situ kita kan S-nya tadi pangkat 4. Terus sama aja P-nya itu P-nya itu kan 2 pangkat 1/8. 2 pangkat 1/8 dikaliin 4. Terus T-nya itu sama dengan 2 pangkat 3/4 dikaliin 2, dipangkatin 2.
Berarti di sini S-nya ketemu 2 pangkat 4 per 8. Ini nggak usah dikurung. Nah, T-nya ketemunya 2 pangkat. Ini coret-coret aja. Oke, jadi sisa 2. 2 pangkat 3 per 2. Nah, oke. Ini S-nya tuh disederhanakan lagi jadi 2 pangkat 1/2. 1/2. Kelihatan nggak sih? Kita lanjutin di sini aja. Jadi ketemu, S-nya sama dengan 2 pangkat 1/2. Terus T-nya sama dengan 2 pangkat 3/2. Oke, berarti T log S sama dengan 2 pangkat 3/2 log 2 pangkat setengah. Ya, sama dengan log setengah per log 2 pangkat log jelek banget tulisnya. 2 pangkat setengah log 2 pangkat 3/2. Sama dengan, ini kan basisnya anggap aja sama ya. Jadinya itu kita anggap basis 2 deh. Basis 2 sama dengan setengah per, ini berapa? 3/2. 3/2. Akhirnya ketemunya 1/3. Oke, maaf banget. Ini nomor terakhir harus buru-buru karena waktunya udah mau habis. Oke, dan itu bakal jadi soal terakhir yang kita bahas di sesi kali ini. Karena selanjutnya kita akan presensi. Ini presensi buat yang belum absen ya tadi. Sebenarnya udah sih. Nanti sisa, ini ada quotes dari aku. Aku bingung mau ambil quotes dari siapa. Pokoknya kalian itu jangan cuma belajar di waktu luang, tapi luangin waktu buat belajar. Karena kayak kalian tuh kalau nggak ngeluangin waktu buat belajar, bakal susah karena ada aja entah walaupun kegiatan-kegiatan tuh nggak penting. Oke, teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang materi hari ini atau mau review atau kayak kak tadi ngajarnya cepet banget. Atau kayak kak tadi aku ngantuk materi apa gitu. Ini absen dulu ya buat yang belum absen. Oke. Dari aku itu doang sih teman-teman. Ada atau ada yang mau tanya? Jangan keluar dulu sebelum isi absen. Jangan lupa isi absen. Kalau kalian mau tanya ke aku, kalian bisa eh menghubungi aku di Instagram atau di WA. Nih, WA aku mana ya? Screenshot nomor WA dan Instagram aku. Boleh banget kalau mau follow Instagram aku juga. Tertanya aja. Oh, ada kayak, kak kenapa yang terakhir tadi dibagi? Ini. Bentar. Jadi, ini, tadi, ini kenapa logaritmanya jadi dibagi? Ini kan T log S. Ini T log S, itu pakai sifat logaritma yang ini. Hmm, ini. Jadi, ini sifat logaritma yang dipakai. Gitu. Terus kan C-nya itu basisnya kita ambilnya random. Terus kita ambilnya 2 aja. Kenapa ambilnya 2? Karena biar bisa saling menghilangkan. Nih, kita ambilnya 2. Karena kalau ini ini tuh bentuknya jadi ini 2 log 2 pangkat setengah sama dengan setengah 2 log 2 per ini juga sama bawahnya 2 log 2 pangkat 3/2. Terus sama aja 3/2 2 log 2. Kenapa ambil basisnya 2? Karena nanti kalau 2 log 2 ini nilainya menjadi 1. Ini nilainya 1. 1. Terus ini juga nilainya 1. Jadinya nanti dia hilang aja gitu. Jadi tinggal setengah per 3/2. Jadinya habis itu mereka dihitung aja jadi 1/3. Ini duanya tinggal coret-coret aja sih. Ini 2, 2, 1/3. Arti nggak? Aman nggak?
Aman. Oke teman-teman, sebenarnya sesi kita malam ini udah selesai. Jadi bagi teman-teman yang mau live boleh, live mau follow Instagram aku juga boleh, mau tanya lewat WA boleh, mau kalian tanya tentang bingung mau milih jurusan apa, tentang perkuliahan atau tanya hal random apapun, mau cerita-cerita juga boleh. Chat ke aku. Kalau ada soal boleh tanya ke aku juga. Ada yang bingung tanya ke aku. By the way, tapi aku mau tanya dulu, benar-benar keluar belum? Ini tuh sebenarnya catatannya biasanya dibagiin nggak sih sama mentor? Kalau enggak, nanti mungkin aku bisa bagiin aja di grup. Atau kalau dikasih sama mentor, ya udah aku nggak bagiin.